Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ari Family 59, media informasi dan edukasi. Informasi kali ini adalah penting. Ini aturan dan besaran gaji pensiun PNS 2024. Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan gaji ASN, termasuk PNS, TNI, dan Polri sebesar 8% tahun depan. Selain itu, pemerintah juga menyatakan menaikkan pensiunan sebesar 12%. Untuk mengakomodir kebijakan ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebanyak 52 triliun rupiah pada 2024. Anggaran tersebut disiapkan menyusul rencana pemerintah menaikkan gaji aparatur sipil negara, termasuk pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri. Total anggaran yang dibutuhkan adalah 52 triliun rupiah, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dikutip Senin 20 November 2023. Beda kenaikan tersebut menurut Sri Mulyani karena pensiunan tidak menerima tunjangan kinerja atau TUKIN. Sri Mulyani mengatakan anggaran yang disiapkan untuk kebijakan tersebut yakni sebesar 9,4 triliun rupiah untuk ASN pemerintah pusat, 25,8 triliun rupiah untuk ASN pemerintah daerah, dan pensiunan sebesar 9,4 triliun rupiah. Pemerintah menyatakan kenaikan gaji dan pensiunan ini untuk melaksanakan transformasi birokrasi secara efektif. Reformasi harus terus diperkuat agar dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Dengan kenaikan 8%, maka gaji PNS meningkat sesuai dengan besaran sebagai berikut. Golongan 1, Rp1.685.664 sampai Rp2.901.420. Golongan 2, Rp2.183.976 sampai Rp4.125.600. Golongan 3, Rp2.785.752 sampai Rp5.180.760. Golongan 4, Rp3.287.844 sampai Rp6.373.296. Jaminan pensiun dan JHT bakal dirombak. Sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua para pegawai negeri sipil (PNS) bakal segera dirombak tahun depan. Hal ini terungkap dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2024 yang telah diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke DPR pada pertengahan tahun ini, 19 Mei 2023. Kebijakan belanja pegawai tahun 2024 akan diarahkan antara lain untuk reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS, seperti dikutip dari dokumen Kem PPKF Senin 21 Mei 2023. Dari dokumen tersebut diketahui, salah satu penyebab reformasi sistem pensiun itu akan dilaksanakan adalah
dengan cukupnya manfaat yang diberikan program pensiun. Terlihat dari rendahnya rasio nilai manfaat dibandingkan dengan penghasilan saat aktif bekerja atau istilahnya replacement ratio. Adapun pemerintah menilai nilai replacement ratio berada pada kisaran 9% untuk pegawai golongan 4E hingga 33% untuk pegawai golongan 2A. Rasio itu pemerintah anggap akan semakin kecil karena penghasilan PNS semakin didominasi oleh tunjangan kinerja sejak 2009. Selain itu, sebagian besar PNS memasuki masa pensiun di golongan 3C dengan manfaat bulanan yang lebih rendah dibandingkan biaya hidup di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, seiring dengan penuaan populasi penduduk termasuk PNS, pemerintah memproyeksikan program pensiun akan meningkatkan beban fiskal ke depan. Ini terdeteksi dari rata-rata pembayaran belanja pensiun PNS pusat ataupun daerah dan purnawirawan TNI Polri yang akan semakin membengkak. Saat ini, rata-ratanya sebesar 33% dari belanja pegawai dalam APBN, namun dalam 5 tahun terakhir, tren belanja pensiun meningkat. Bahkan, rasio belanja pensiun terhadap belanja pegawai menjadi hampir setara dengan rasio belanja pegawai aktif dan diperkirakan terus meningkat. Dalam 3 tahun terakhir, rasio antara pensiunan terhadap peserta aktif meningkat dari 0,71 pada 2020 menjadi 0,78 pada 2022. Dari 2,99 juta orang pensiunan di 2022, sekitar 65% merupakan pensiunan PNS daerah. Dengan reformasi pensiun, pemerintah Jokowi berharap replacement ratio akan meningkat menuju minimal 40% dari penghasilan terakhir sesuai yang direkomendasikan International Labour Organization, diiringi dengan kesinambungan fiskal yang terjaga. Pemerintah menegaskan reformasi pensiun yang akan diterapkan ini nantinya akan menggunakan skema yang berbeda antara pegawai lama dengan pegawai baru, sambil tetap mempertimbangkan asas keadilan terkait manfaat pensiun. Selain itu juga mempertimbangkan kesetaraan dengan program pensiun lain seperti yang ada di TNI, Polri, Hakim, dan pejabat negara lainnya. Terima kasih. Itu informasi tentang penting ini aturan dan besaran gaji pensiun PNS 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.